Halo semuanya, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Rachel, ada Clara Venisa, Febiola, Jocelyn, Feli, dan juga Michelle. Nah, kelompok kami menganalisis pernyataan Timnas Indonesia kurang gizi. Di sini saya akan menjelaskan dulu nih apa berita ini tuh sebenarnya berita apa sih. Nah, jadi berita ini itu membahas pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang mengaitkan performa Timnas Indonesia dengan kondisi gizi bermain. Nah, pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Komisi X DPR yang menilai pernyataan itu berlebihan dan meminta agar fokus diarahkan kepada program makan bergizi gratis atau kita bisa tahu adalah MBG. Dari pernyataan-pernyataan tersebut terdapat beberapa jenis klaim yang dapat dianalisis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa klaim yang terdapat di dalam berita tersebut. Yang pertama adalah klaim fakta. Nah, klaim fakta terlihat pada pernyataan bahwa Timnas Indonesia kurang gizi. Pernyataan ini termasuk ke dalam klaim fakta karena dapat dibuktikan melalui data kesehatan, pemeriksaan fisik, dan juga informasi nutrisi pemain. Tetapi, klaim ini juga bisa diuji apakah benar atau tidak karena berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua adalah klaim opini. Di sini terdapat narasi yang mengatakan jangan lebay. Nah, klaim opini itu terdapat pada pernyataan jangan lebay. Jadi pernyataan ini itu merupakan pendapat subjektif yang menunjukkan penilaian terhadap pernyataan yang sebelumnya. Karena bersifat subjektif, klaim ini itu tidak dapat dibuktikan benar atau salah secara pasti. Yang ketiga adalah klaim kebijakan. Di sini tuh berfokus kepada program makan bergizi gratis atau juga MBG. Pernyataan ini itu mengarah pada tindakan yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani masalah gizi masyarakat. Dan yang terakhir adalah klaim sebab akibat atau causal claim. Di sini itu terlihat pada pernyataan bahwa kurang gizi dapat menyebabkan performa timnas menurun. Sebenarnya pernyataan ini itu menunjukkan adanya hubungan antara kondisi gizi sebagai penyebab dan performa timnas sebagai akibat. Dalam kasus ini, kami mengidentifikasi beberapa jenis klaim. Pertama adalah klaim fakta, yaitu pernyataan bahwa tim nasional Indonesia mengalami beberapa kekurangan. Yang kedua adalah klaim opini, seperti penggunaan kata jangan lebay, yang bersifat subjektif. Yang ketiga, terdapat klaim tentang kebijakan yang mengarahkan fokus pada program makan bergizi gratis. Dan yang terakhir adalah terdapat klaim sebab akibat yang menghubungkan kondisi gizi dengan performa para atlet. Di poin kedua, kita akan menganalisis kritis, yaitu identifikasi, analisis, dan juga evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu identifikasi. Yang pada pihak pertama adalah Kepala BGN, pihak kedua adalah Komisi X. Yang ketiga adalah isu, yaitu kondisi gizi atlet, dan media, yaitu berita online. Pada analisis, tidak ada data konfirmasi, BMI, tes darah, dan lain-lain. Dan pernyataan bersifat generalisasi. Di sini konfliknya adalah kepentingan, yaitu politik dan juga teknik. Untuk evaluasi, klaimnya adalah lemah atau belum valid, dikarenakan yang pertama tidak berbasis data ilmiah, kedua mengandung bias bahasa, ketiga tidak ada sumber pembanding. Untuk informasi tambahan adalah Untuk informasi tambahannya adalah para atlet profesional biasanya punya nutrisionis khusus. Contohnya, klub sepak bola Eropa punya diet ketat. Untuk atlet olimpiade, dietnya diawasi dengan ketat. Jadi, klaim kurang gizi seharusnya ada bukti yang kuat. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis kritis melalui 3 tahap. Nah, pada tahap identifikasi, kami menemukan nih ada 2 pihak dengan pandangan yang berbeda. Nah, pada tahap analisis, kami itu melihat bahwa tidak terdapat data ilmiah yang mendukung klaim tersebut, kayak gitu. Seperti hasil pemeriksaan gizi atlet, dan juga pada tahap evaluasi ini juga kami itu menyimpulkan juga bahwa klaim ini itu masih dikategorikan lemah ya, karena tidak memiliki dasar bukti yang kuat dan juga cenderung bersifat opini kayak gitu. Jadi saya akan menjelaskan argumen dan juga counter argumen nih. Nah, argumen pro misalkan gizi sangat mempengaruhi performa atlet gitu.
Dan jika benar kurang gizi, berarti performa bisa menurun dan juga didukung sama ilmu olahraga dan juga nutrisi. Nah, berbeda dengan argumen kontra itu kayak tidak ada bukti konkret, dan juga timnas itu biasanya diawasi profesional, dan juga bisa jadi hanya opini atau framing media aja kayak gitu. Nah, dari sisi argumen, kita tuh juga lihat bahwa gizi memang memiliki banyak pengaruh yang cukup besar terhadap performa atlet. Jika asupan gizi tidak terpenuhi dengan baik, maka kondisi fisik bisa juga menurun. Terus stamina juga berkurang dan pada akhirnya performa itu juga bakal ikut terdampak. Hal ini juga didukung oleh ilmu olahraga dan nutrisi yang menjelaskan pentingnya keseimbangan gizi bagi atlet. Namun di sisi lain terdapat juga argumen kontra yang menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret yang benar-benar menunjukkan bahwa timnas mengalami kekurangan gizi. Selain itu, atlet profesional juga biasanya sudah berada di bawah pengawasan pelatih dan ahli gizi, sehingga pola makanan dan kebutuhan nutrisinya pasti lebih terkontrol. Oleh karena itu, kita tuh bisa menyimpulkan bahwa meskipun gizi berpengaruh terhadap performa, kita bisa mengklaim bahwa penurunan performa timnas disebabkan oleh faktor gizi yang masih belum dapat dibuktikan secara jelas dan masih perlu dipertanyakan. Nah, di sini kami menggunakan 5 pola deduktif dalam analisis ini, yaitu modus ponens, modus tollens, hipotesis, disjunktif, dan dilema. Pola-pola ini membantu kami memahami hubungan logis antara kondisi gizi dan performa atlet secara lebih sistematis. Argumen induktif itu adalah cara berpikir dari beberapa contoh atau kejadian khusus, lalu ditarik dari kesimpulan yang lebih umum. Jadi kesimpulannya dalam argumen induktif ini bukan pasti 100%, tapi cukup kuat berdasarkan pola yang sering terjadi. Contohnya yaitu banyak atlet yang kondisi gizinya buruk ternyata performanya menurun. Contoh lainnya juga ada timnas juga terdiri dari para atlet dengan kondisi yang beragam, termasuk kemungkinan ada yang gizi kurang baik. Dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa performa timnas kemungkinan ikut terpengaruh oleh kondisi gizi para atlet. Nah, di sini juga kami menggunakan pendekatan indukatif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola umum. Dan juga banyak penelitian menunjukkan bahwa atlet dengan gizi buruk itu mengalami penurunan performa. Dan oleh karena itu, secara kemungkinan kondisi gizi dapat mempengaruhi performa tim nasional. Dan juga ada kesesatan berpola pikir atau fallacy. Yang pertama itu adalah ad hominem, yaitu dengan kata jangan lebay. Nah, ini tuh merupakan sebuah penyerangan orang, tapi tidak berdasarkan dengan argumen. Yang kedua itu adalah hasty generalization, yaitu langsung menyimpulkan tanpa adanya data yang cukup valid. Yang ketiga ada apple to emotion, yaitu menggunakan kata-kata yang emosional. Dan yang keempat itu adalah false cause, yaitu menganggap gizi langsung penyebab utama tanpa adanya bukti yang konkret. Dan di sini kami menemukan beberapa kesesatan berpikir dalam kasus ini. Pertama adalah hominem, yaitu menyerang pihak lain dengan kata lebay. Yang kedua adalah hasty generalization, yaitu di mana membuat kesimpulan tanpa ada data yang cukup atau data yang konkret. Tiga adalah appeal to emotion, yang menggunakan bahasa emosional. Hal ini menunjukkan bahwa argumen dalam berita tersebut belum sepenuhnya rasional atau masuk akal. Nah, akhirnya kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah berita ini belum dapat dianggap sepenuhnya valid karena kurangnya data pendukung dan adanya kesesatan berpikir. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu menerapkan berpikir kritis dalam menerima semua informasi yang beredar di kehidupan kita sekarang. Sekian kelompok kami, terima kasih.